Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan selalu baik, teramat baik di dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan saja. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Jemaat Rumah Jadi Berkat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, saat ini kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara menguatkan dan meneguhkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan kita sudah sampai di kitab Filipi pasal 1, ayatnya yang pertama. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana ada orang yang bernama Filemon, di mana rumahnya dipakai tempat untuk berjemaat. Menarik sekali, bukan? Dari sini kita melihat bahwa ada macam-macam cara untuk kita melayani Tuhan. Di dalam gereja kita bisa melayani Tuhan, bahkan di rumah sekalipun kita bisa melayani Tuhan. Dan dalam kesaksian dari Paulus ini, lewat suratnya kepada Filemon, membuktikan ada rumah jemaat dipakai sebagai tempat untuk beribadah, yang dapat kita sebut sebagai jemaat di rumah. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, bukankah kita melihat bahwa kreativitas kita untuk menyenangkan hati Tuhan selalu terbuka, selalu ada? Ketika kita berdoa minta hikmat Tuhan, kita akan tahu bahwa kita masih punya kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita masih punya peluang untuk melayani Tuhan. Kita masih punya talenta untuk menyukakan hati Tuhan. Dan saya percaya hal ini memberikan suatu keindahan rohani tersendiri di dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa pelayanan itu tidak dapat dibatasi dengan tempat. Memang di dalam umat Tuhan, mereka suka beribadah di sinagog-sinagog atau di gereja-gereja pada waktu itu. Namun demikian, ketika tidak ada tempat yang ideal seperti itu, maka Tuhan juga bisa pakai tempat-tempat yang biasa agar Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya dalam kehidupan kita tidak ada alasan untuk tidak bertemu dengan Tuhan. Bahkan di rumahmu sendiri bisa menjadi tempat, bisa menjadi sarana untuk engkau bersekutu bersama-sama orang-orang percaya lainnya, untuk mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kekuatan rohani dari Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kalau kita baca kitab Filemon hanya satu pasal saja, kita melihat bagaimana fungsi dari gereja rumah ini memberikan penghiburan kepada sesama anak Tuhan. Filipi 1 ayat 7 berkata, "Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan." Saudaraku, di sini kita melihat bahwa gereja rumah, jemaat rumah yang ada di rumah Filemon menjadi tempat penghiburan, di mana orang-orang yang hadir mengalami penghiburan rohani, mengalami kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rumah Anda
bisa menjadi tempat bersekutu, sehingga orang-orang yang lemah, orang-orang yang bingung, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang kepahitan mendapatkan penghiburan surgawi lewat pelayanan yang ada di rumahmu. Jadikanlah rumahmu, tempatmu menjadi tempat berkat bagi banyak orang. Selain itu juga saudara, jemaat rumah ini memberi kesempatan kepada orang lain untuk melayani secara lebih leluasa. Memang kita tahu di sinagog-sinagog atau di gereja-gereja ada aturan-aturan yang harus diikuti yang memang sudah menjadi standar dalam pelayanan. Tetapi dalam gereja rumah ini, jemaat di rumah Filemon lebih leluasa orang untuk melayani sesuai dengan talenta yang ada. Jadi jemaat di rumah membuat orang mendapatkan kesempatan untuk melayani. Filipi 1 ayat 11 berkata, "Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku." Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana tempat tinggal dari Filemon menjadi tempat untuk menerima kembali orang-orang yang dapat melayani Tuhan, orang-orang yang bisa mempunyai kesempatan yang lebih luas lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Bukankah itu hal yang indah, saudara? Ketika tempat tinggalmu, tempat engkau berada, menjadi tempat untuk orang juga belajar melayani Tuhan, belajar untuk memuliakan Tuhan, belajar untuk mengagungkan nama Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga orang lain dapat bertumbuh imannya, orang lain dapat kuat imannya, orang lain dapat makin mengalami Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini memang kita melihat bagaimana Paulus mendorong agar Onesimus kembali pulang ke tempat tinggalnya Filemon, kembali melayani di sana. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa seorang yang membuka diri, tempatnya, kantornya, rumahnya, dan sebagainya, pokoknya sarana untuk dipakai sebagai tempat untuk bersekutu mencari wajah Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, yang penuh dengan kasih Tuhan, sehingga dapat menerima kembali orang lain untuk ambil bagian dalam pelayanan, mempraktekkan kasih Tuhan yang luar biasa. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ketika Anda punya peluang untuk melayani Tuhan, ketika engkau punya peluang tempatmu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, berarti ketika engkau melakukannya, engkau adalah pribadi yang sungguh-sungguh punya hati yang penuh kasih untuk memberkati dan menerima orang lain supaya bertumbuh dan bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah Tuhan jamah hati kami agar kami tidak menutup diri, tapi makin terbuka untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya hidup kami makin diberkati, makin menikmati kekuatan dan hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati juga kami pada malam hari ini. Di saat kami beristirahat dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Tetap menikmati berkat Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai kita bertemu kembali besok malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.